Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan. Pertama, latar belakangnya itu adalah kantin kampus sebagai tempat fasilitas makan dan juga tempat terjadinya interaksi sosial antara mahasiswa di kampus. Nah, yang kedua ada rumusan masalah yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah bagaimana perilaku dan juga preferensi mahasiswa dalam memilih kantin di lingkungan kampus. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kantin kampus. Dan yang terakhir, yang ketiga, strategi pemasaran apa saja yang dapat diterapkan untuk meningkatkan daya tarik dan juga penjualan di kantin kampus. Terus yang terakhir ada tujuan, terdiri dari 3 poin. Yang pertama, menganalisis bagaimana perilaku konsumen mahasiswa dalam memilih kantin kampus. Yang kedua adalah mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang dihadapi kantin kampus. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan juga kepuasan mahasiswa. Terima kasih. Setelah melakukan observasi dan wawancara ke salah satu kedai di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu di mana kelompok kami melakukan observasi ke kedai Lobe, di mana kedai Lobe ini bermisi menyediakan makanan dan minuman yang berkualitas, terjangkau dan higienis, dengan pelayanan yang ramah serta cepat untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa sehari-hari. Menu-menu yang disediakan oleh kedai Lobe ini yaitu gado-gado, kue tiaw, ayam bakar, sop saudara, dan lain-lainnya. Kedai Lobe ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan mahasiswa dengan menyediakan makanan dan minuman bergizi yang lezat dan terjangkau, disertai pelayanan yang cepat, ramah, serta lingkungan yang bersih dan nyaman. Kedai Lobe juga mengikuti tren kuliner terkini seperti dengan menghadirkan variasi menu kekinian. Lalu pada minggu kedua, strategi kami melakukan observasi di kantin FEB Unhas serta melakukan wawancara terhadap salah satu ibu kantin di FEB Unhas yang menghasilkan BCG Matrix. Di antaranya di stars itu ada kue tiaw yang paling tinggi permintaan atau paling laris. Cash cows ada gado-gado. Lalu question mark itu varian kue tiaw pedas spesial. Nah, dan terakhir itu dogs, itu menu tambahnya itu kurang diminati. Lalu ada STP, segmentation, targeting, positioning. Nah, dari hasil survei yang dibagikan ke 30 mahasiswa itu menghasilkan di bagian segmentation itu mahasiswa dengan budget 10.000 sampai 15.000. Lalu targeting itu ada gado-gado untuk mahasiswa yang peduli kesehatan atau vegetarian. Terus kue tiaw untuk mahasiswa yang suka makanan praktis dan kenyang. Lalu positioning itu gado-gado sehat tradisional harga mahasiswa, kue tiaw gurih praktis mengenyangkan. Lalu ada Ansoff Matrix di mana market penetration-nya itu paket hemat gado-gado plus es teh. Lalu produk development-nya itu kue tiaw spesial topping ayam. Ada juga promosi di komunitas mahasiswa olahraga dan UKM. Dan yang terakhir diversification-nya itu menu tambahan snack sehat, yaitu lumpia sayur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Rashad Alimran dari Prodi Manajemen dengan NIM A0212513000. Saya di sini akan menjelaskan di bagian minggu ketiga tentang lingkungan pemasaran. Yang pertama ada lingkungan makro. Tren makanan saat ini cenderung mengarah ke makanan sehat dan cepat saji. Dari sisi ekonomi, mahasiswa sangat sensitif terhadap harga, sehingga harga terjangkau menjadi salah satu faktor yang penting.
Secara sosial budaya, menu seperti kue tiaw atau gado-gado sangat populer. Dari sisi regulasi, ada aturan kantin yang melarang penjual memiliki menu yang sama untuk mengurangi persaingan secara langsung. Faktor alam juga sangat berpengaruh karena harga sayur yang dapat naik atau turun bisa mempengaruhi biaya produksi. Ada juga lingkungan mikro. Pemasok utama berasal dari penjual sayuran, kue tiaw, dan bumbu. Pelanggan utamanya yaitu mahasiswa atau dosen, dan tingkat kompetisi antar penjual relatif minim karena sudah ada aturan yang melarang penjual untuk menjual menu yang sama. Partner yang mendukung kegiatan usaha adalah pengelola kantin yang membantu dalam pengaturan fasilitas dan kebijakan. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang minggu keempat, yaitu riset pemasaran. Jadi di riset pemasaran ini kita menggunakan metode riset dengan menggunakan survei. Jadi kita melakukan survei kepada 30 mahasiswa dengan 4 pertanyaan berbeda. Yang pertama itu menu favoritnya apa, terus harga idealnya itu kisaran berapa, terus tingkat kepedasannya itu di level berapa, dan berapa kali frekuensi makan di kantin FEB dalam 1 minggu. Jadi kita mendapatkan hasil 57% mahasiswa itu memilih level pedas yang sedang, 53% mahasiswa itu setuju harga idealnya itu di range antara 10 sampai 15.000. Terus 37% mahasiswa itu lebih sering membeli menu ayam geprek, dan 82% mahasiswa makan di kantin FEB 1 sampai 2 kali dalam 1 minggu. Oke, baik. Selanjutnya minggu kelima, konsumer dan bisnis buyer behavior. Langsung saja, faktor utama mahasiswa selalu makan di kantin adalah yaitu karena harga. Mahasiswa memilih vendor ini karena hemat dibanding restoran luar kampus. Dan yang kedua, rasa. Rasa pedas juga ini menjadi faktor utama bagi mahasiswa yang lagi panas pikiran. Yang ketiga, tren. Makanan yang pedas-pedas memang populer di kalangan mahasiswa. Dan yang keempat, fair influence. Bagi mahasiswa datang berkelompok biasanya itu mengikuti dari rekomendasi teman sekelompoknya itu. Dan yang terakhir, kenyamanan. Lokasi di kantin mudah diakses bagi mahasiswa yang belum tahu lokasi kantin ini. Dan meskipun antrean sering panjang, tapi proses kedatangan makanan begitu cepat. Baik. Nah, dari hasil analisis tadi berkesimpulan bahwa kedai Lobe ini memiliki keunggulan kompetitif alami karena menyajikan menu khas seperti gado-gado dan kue tiaw yang dimana belum ditawarkan oleh kantin lain, sehingga dapat menarik minat mahasiswa tanpa adanya kompetitor langsung. Namun tantangan utama yang dihadapi bukanlah persaingan menu, melainkan bagaimana menjaga kualitas rasa, memberikan pelayanan yang cepat dan ramah, serta merancang promosi yang efektif agar mahasiswa tetap loyal dan memilih kedai Lobe sebagai kantin favorit di lingkungan kampus. This is Star TV.